Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum ta'limna fil intifaa dzakra wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Tiwa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab dan yang kemudian disusun ulang oleh Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada mu'alliful kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sahibul asal dan Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi, para syurah, para ulama, para aulia, semua orang tua kita, semua guru kita ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manaw bi aslafna shalihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih An-Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam babud du'a ila an qala talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Talabuka utawi nyuprehe sira minhu saking Allah iku ittihamun, iku apa ittiham itu menuduh, tuduhan lahu kedua Allah. Wa talabuka lan utawi nyuprehe sira lahu kedua Allah iku ghaibatun, iku ghaibah ilang mingka saking sira anhu saking Allah. Wa talabuka lan utawi nyuprehe sira li ghairihi maring saliyane Allah iku liqillati hayaika, iku tetep krana setitike sifat isine sira minhu saking Allah. Wa talabuka lan utawi nyuprehe sira min ghairihi saking saliyane Allah iku liwujudi bu'dika, iku krana wujud adohe sira anhu saking Allah. Jadi masih berbicara atau dalam pembahasan tentang doa, adab-adab tentang doa, ya, dan kita sampai pada hikmah yang ketiga dari bab ini, dari bab adab-adab doa, dan hikmah yang kita baca ialah talabuka minhu ittihamun lahu, permintaan atau pencarian kita, bukan pencarian, lebih tepatnya permintaanmu dari Allah Ta'ala itu adalah tuduhan bagi Allah. Berarti kalau kita meminta kepada Allah, ya, ketika kita meminta sesuatu dari Allah Ta'ala berarti kita telah menuduhnya, menuduh Allah. Kedua, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, kita mencari untuk Allah, maksudnya untuk usul kepada Allah Ta'ala, itu ghaibatun minka, itu adalah kelenyapan kita
ketidaktahuan kita tentang Allah. Wa talabuka li ghairihi, sementara permintaanmu kepada selain Allah atau untuk selain Allah itu adalah likillati hayaika minhu, itu karena ketidakmaluannya kita dari Allah. Talabuka li ghairihi. Oke. Selanjutnya wa talabuka min ghairihi, dan permintaanmu dari selain Allah itu adalah liwujudi bu'dika anhu, karena adanya sifat jauh kita dari Allah. Ini rada liar, hikmahnya rada liar, rada bikin pusing. Oke, ini versi awal dulu, yang syarah yang ditulis oleh Syekh Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, talabuka minhu ittihamun lahu, maksudnya adalah su'aluka minhu ma turidu minal hawaij tuhmatun lahu ta'ala. Semua permintaan kita kepada Allah Ta'ala tentang kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Ada yang mau nikah sebagai kebutuhan fisik, Allah. ya kan? Itu berarti dia itu telah menuduh Allah, Iya. menuduh bahwa Allah Ta'ala itu tidak adil, Iya. tidak memberi. Tuh. Atau yang lain yang pengen kaya, Nah, pengen jadi ulama, aing bentar. pengen terkenal dan lain sebagainya, itu tuduhan bagi Allah Ta'ala. Kenapa bisa menjadi tuduhan? Ya. Ya kan? Ya karena kita itu belum sepenuhnya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui tentang segala-galanya. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh kita, kebutuhan kita hari ini, kebutuhan kita besok, tahun depan, ya, dan seterusnya, Allah Ta'ala itu tahu. Dan hikmah yang sebelumnya itu, bahwa Allah Ta'ala itu tahu mana yang lebih tepat, mana yang lebih pas. Nah, Ketika kita berdoa, maka jawaban dari doa itu kapan, kemudian dalam berbentuk apa, Allah Ta'ala itu mengetahui semuanya. Sehingga ketika seseorang itu berdoa, maka jangan sampai setelah dia itu serius dalam berdoa, kemudian dia menjadi orang yang berputus asa. wah. Dalam hikmah yang sebelumnya, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasik, fa innahu dhamina lakal ijabah fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, fima yahtaruhu li nafsik, fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsik. Jangan sampai keterlambatan pemberian, padahal seseorang itu sudah serius, sudah sangat maksimal dalam berdoa. Jangan sampai hal ini membuat kita putus asa. Karena apa? Fahuwa dhamina lakal ijabah, karena Allah Ta'ala itu sudah menjamin diijabahnya sebuah doa. Tapi ada tapinya ini. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kamu kehendaki. Fima yahtaruhu laka, dalam hal yang apa yang Allah Ta'ala pilih untukmu, bukan yang engkau pilih untuk dirimu. Nah, sehingga apa?
Sehingga jawaban dari sebuah doa itu ya gimana Allah Ta'ala kan. Ya. Ya karena ketika kita melihat kisah dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam yang mendoakan kehancuran dari Fir'aun, yang Fir'aun itu adalah orang yang menentang Agama. dakwah, ajakan Nabi Musa, Nabi Harun. Kemudian selain itu Fir'aun itu telah memperbudak Ya. Bani Israel. Nah, sehingga karena Nabi Musa, Nabi Harun itu tidak terima, sehingga beliau berdua berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menghancurkan Fir'aun. Tapi jawabannya kapan? Nah. Bukan setelah seminggu, 2 minggu, bukan setelah sebulan, 2 bulan, tetapi setelah 40 tahun. Sehingga ketika kita berdoa kemudian tidak kunjung jawabannya belum diberi oleh Allah Ta'ala, pemberiannya belum diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, jangan terburu-buru ya. Karena Rasulullah SAW itu telah menyabdakan, tujabu li da'awatikum ma lam ya'jal. Doa itu diijabah oleh Allah Ta'ala selagi dia itu tidak terburu-buru. Qila ya Rasulullah mal ajal. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa sih maksud dari terburu-buru itu? Qala yaqulu ahadukum da'atullaha falam yustajab li. Salah satu dari kalian itu mengatakan, saya telah berdoa namun tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Itu terburu-buru, sehingga Allah Ta'ala itu marah. Sehingga apa yang dia inginkan, apa yang dia doakan itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dalam hikmah ini, karena kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, dan itu termasuk dalam kategori tuduhan terhadap Allah Ta'ala, karena kita ini belum percaya, belum pasrah kepada Allah Ta'ala ya. Karena kalau kita itu percaya, kita itu tawakal, pasrah kepada Allah Ta'ala, meskipun tidak kita minta, maka Allah Ta'ala itu akan memberi. Ini tempatnya jika dia itu berkeyakinan bahwa kalau bukan karena doanya, dia tidak akan diberi oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketika dia menjadikan doa itu adalah wasilah dan bukan sandaran atas rizki yang akan Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, maka tidak masalah gitu. Selanjutnya, talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Kemudian selanjutnya, permintaanmu kepada Allah, permintaanmu untuk Allah. Maksudnya, kalau versinya Syekh Nawawi ini, wa talabuka lil wusuli ilaihi, permintaanmu untuk usul kepada Allah Ta'ala itu adalah alamatun ala annaka ghaibun anhu. Itu merupakan tanda bahwa kita itu adalah orang yang ghaib, lenyap, tidak tahu tentang Allah ya. Karena law kunta mustaghfiran laqarrabahu minka ya. Karena kalau engkau itu bisa hadir bersama Allah Ta'ala ya, maka Allah Ta'ala yang mendekat kepadamu. Wa huduruhu ma'aka liqurbihi minka wa hudurihi ma'aka ya. Karena Allah Ta'ala itu sangat dekat kepada kita, dan Allah Ta'ala itu selalu hadir bersama kita ya. Karena kita itu adalah orang yang dalam tanda kutip orang yang jahat gitu, hatinya gelap, hatinya berpenyakitan ya, sehingga tidak bisa merasakan apapun tentang Allah Ta'ala.
Padahal Allah Ta'ala innallaha qaribun minal muhsinin. Sungguhnya Allah Ta'ala itu dekat dengan orang-orang yang baik. Innallaha aqrabu ilaihi min hablil waris. Sungguhnya Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada urat nadi. Ya, sehingga ketika kita tidak merasakan Allah Ta'ala, ya berarti kita itu terhijab, terhalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa talabu li ghairihi, permintaanmu untuk selain Allah, permintaanmu untuk selain Allah, maksudnya ay wa qasduka ghairahu ta'ala fi qada'i hawaijika qillatu haya'in minka, kata Syekh Nawawi. Dan tujuanmu kepada selain Allah, tujuanmu kepada selain Allah untuk mengabulkan hajat-hajatmu itu adalah tidak menunjukkan kepada tidak punyanya rasa malu dalam dirimu. Ya, qasduka ghairahu ta'ala, berarti kita itu datang kepada selain Allah Ta'ala, datang kepada selain Allah Ta'ala untuk mengabulkan hajat-hajat kita itu. Berarti itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak tahu malu, tidak tahu diri, tidak tahu malu. Oke. Selanjutnya wa talabuka min ghairihi, kita permintaan kita dari selain Allah Ta'ala agar orang lain itu memberi kita dalam hal yang apa yang kita inginkan, maka itu adalah liwujudi bu'dika anhu ta'ala, itu karena wujudnya sifat jauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk syarah yang dijelaskan, yang diuraikan, dipaparkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau melihat kepada syarah lain yang diuraikan, yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, kalau kata beliau itu talabuka minhu, permintaanmu kepada Allah, permintaanmu dari Allah Ta'ala, itu adalah dengan at-tadarru' wal ibtihal, ya, dengan merendahkan diri dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kemudian arti dari talabuka lahu, pencarianmu untuk Allah itu adalah bilbah, dengan pencarian wal istidlal dan penggunaan dalil, ya, sehingga hal ini lebih mengarah kepada orang-orang yang menyatakan atau menyatakan, beristidlal, berargumentasi tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dalil-dalil akal atau dalil-dalil syariat, yang mengarahnya kepada para golongan para ulama mutakallimin yang ahli kalam, di mana mereka itu ingin menyatakan dalil, ingin mendatangkan argumentasi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ketika dia melakukan hal yang demikian, maka dia itu adalah orang yang tadi ghaibatun minka anhu, adalah orang yang lenyap, orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau yang ketiga wa talabuka li ghairihi, pencarian kita untuk selain Allah itu adalah dengan at-ta'arruf wal iqbal, berkenalan dan mendatangi yang lain. Ta'arruf, berkenalan, mendatangi yang lain. Ta'aruf. Ya, ta'arruf, berkenalan. Berkenalan. Ya, mengenalkan diri kepada orang lain.
Nah, kemudian terakhir wa talabuka min ghairihi, permintaan kita dari selain Allah Ta'ala itu adalah bitamalluki wassu'al, ya dengan menghinakan diri dan dengan meminta alias ngemis kepada selain Allah. Gitu. Sehingga empat hal ini adalah hal yang bisa dikatakan dalam kategori orang yang tidak sempurna. Padahal dalam ayat, dalam hadis Allah Ta'ala telah berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala itu tidak lalai tentang apa yang kita perbuat. Kemudian dalam ayat lain, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah Ta'ala itu mencukupi hambanya? Sehingga karena Allah Ta'ala sudah mencukupi hambanya, ya maka untuk apa berdoa? Bukan berdoa sih, untuk apa meminta? Apalagi permintaan itu dasarnya adalah syahwat atau hawa nafsu. Itu kan? Dalam sebuah hadis, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin, afdhala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan oleh zikirku daripada meminta kepadaku, maka saya akan memberinya pemberian yang terbaik bagi orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Nah, sehingga dalam hikmah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu hendaknya diam sesuai dengan majaril aqdar, sesuai dengan perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah digariskan. Ini menurut para ahli ma'rifat. Itu lebih afdal, lebih utama daripada berdoa. Tuh. Sehingga banyak dari ulama yang diantaranya adalah Syekh Maulay Al-Arabi, dan itu adalah guru atau kakek guru dari Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-faqirus sadiqu lam tabqa lahu halatun yatlubuha wa in kana wala budda min talab falyatlubil ma'rifah. Seorang yang fakir, yang memiliki keinginan yang tinggi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jujur, dia itu tidak lagi memiliki keadaan yang dia inginkan. Kalau memang terpaksa atau dalam keadaan terpaksa, ya maka yang dia minta itu hanyalah ma'rifat, hanyalah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika kita mendapati para ulama, para sufiyah, para aulia khususnya, para ulama-ulama tasawuf, para aulia, mereka berdoa, jadi doa mereka adalah ubudiyatan wa hikmatan. Sari gitu nano. Doanya mereka itu adalah karena penghambaan diri kepada Allah. Karena Allah Ta'ala itu memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa, ya maka dia berdoa. Karena Allah Ta'ala itu memerintahkan umat Islam untuk berdoa, ya maka para arifin, para ahli ma'rifat itu mereka juga berdoa. Bukan tujuannya la talaban lil qismah, bukan untuk mencari bagian yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Ya karena apa? Ya karena semua bagian yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu tidak akan dihalang-halangi oleh Allah Ta'ala. Ya, ma qaddir yakun,
kata Imam Al-Haddad itu. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu akan terjadi. Wa ma qusim lak hasilun ladaik. Dan apa yang telah dibagi untukmu itu akan engkau dapatkan. Sehingga tidak perlu khawatir mengenai rizki, mengenai bagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri kita. Ya memang seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa bagaimana dengan seorang manusia, seorang hamba Allah Ta'ala, sebaiknya bagi dirinya itu apakah diam, dalam arti menunggu-nunggu perbuatan Allah Ta'ala kepada dirinya, atau berdoa. Ya karena manusia itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdoa, ya kan? Nah, sehingga jawabannya adalah wattahqiqu ayyanzura ma yatajalla fihi wa yansyarih lahu sadru fa huwal muradu minhu. Jawabannya adalah ya melihat kepada tajalli Allah kepada dirinya, kepada penampakan Allah Ta'ala kepada dirinya, sehingga nanti dia akan melihat mana yang lebih utama, apakah berdoa atau tidak berdoa, atau yang dianggap hatinya, yang dianggap oleh hatinya sebagai hal yang lebih utama. Di mana hatinya menentukan ketenangan yang ada di mana, maka itulah yang diambil. Tuh. Ya, sehingga dalam hikmah ini, ya, dalam hikmah ini kita sebagai para salikin, para muridin yang sedang menuju Allah Ta'ala, ya kita harus, tadi memang dalam berdoa itu harus, ya kan, dan dalam menerima majaril aqdar, qada Allah Ta'ala yang sudah ditentukan, qadar Allah Ta'ala yang sudah dijalankan, itu juga tidak menutupi hal yang demikian. Dalam arti apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada diri kita, kita terima. Di samping itu juga kita berdoa. Karena apa? Dalam sebuah hadis, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak dapat menolak qada, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali doa. Doa itu bisa menggeser qada atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa bedanya qada dengan qadar? Ya aslinya sama. Kalau dalam hadis Jibril, ketika Rasulullah menjawab pertanyaan malaikat Jibril, qala ya Muhammad ma huwal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Ketentuan Allah Ta'ala yang baik atau yang buruk itu harus diimani. Itu ya. Ya karena hakikat dari perbuatan baik atau buruk itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana dengan sebuah ayat, maka min hasanatin famin Allah wa maka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja perbuatan baik itu adalah dari Allah, kemudian apa saja perbuatan yang buruk itu adalah dari dirimu. Bagaimana? Seakan-akan zahirnya itu kontradiksi. Bagaimana? Ya itu kalau yang ayat yang barusan disebutkan itu ya adab, dalam hal adab. Ya karena Allah Ta'ala itu sudah menciptakan kebaikan dan juga menciptakan keburukan. Kebaikan dan keburukan itu dari Allah Ta'ala. Cuman ketika kita itu melaksanakan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik-baik itu dinisbatkan kepada Allah, yang buruk-buruk itu dinisbatkan kepada manusia. Ya karena memang manusia itu kayak gitulah, selalu bermasalah gitu. Selalu bermasalah. Tidak ada
Waktu tidak ada saat, tidak ada detik dan menit kecuali manusia itu bermasalah. Yang lebih bermasalah itu bukan masalah ekonomi doang, tapi yang paling berbahaya itu adalah masalah hati. Ya, ya karena hati itu ya memang barometer utama mengenai buruk atau baiknya perlakuan. Dalam sebuah hadis kan yang lanjut tuh masih di hadis Jibril ketika bukan hadis Jibril, dalam sebuah hadis Muslim kalau tidak salah, ala inna fil jasadi mudghatan, yang sering diulang-ulang itu, ketahuilah bahwasanya dalam jasad manusia itu terdapat segumpal atau katakanlah organ. Dalam tubuh manusia itu terdapat sebuah organ yang ketika organ itu baik, maka semuanya akan baik, perbuatannya akan menjadi baik. Ketika organ itu buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Lalu bagaimana mengganti atau merubah kondisi organ yang buruk menjadi baik? Tuh kan? Ya tentunya dengan memperbaiki hati. Mujahadatun nafsi itu yang telah dibahas di dalam pengajian-pengajian sebelumnya di bab Riyadhatun Nufus itu, wa tahdzir min dasaisiha. Setidaknya di situ sudah diuraikan ya, meskipun tidak secara lengkap ya setidaknya lumayan lah. Itu kan. Jadi nafsu itu kan jahat ya. Nafsu itu jahat. Ketika nafsu itu sudah, nafsu yang jahat ini ketika sudah merasuk ke dalam hati kan sulit diobati kecuali memang atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa besar gitu ya, maling, judi, mabok, terus ini apa tuh, mabok, nyimeng, mabok, dugem. Aduh parah. Itu kan dosa-dosa besar Ya. Tetapi biasanya atau rata-rata orang yang melakukan dosa demikian itu lebih mudah taubatnya. Kenapa? Ya karena dia merasa ketika dia melihat orang yang ahli ibadah, yang ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, dalam dirinya itu ada merasa iri, ada bukan dengki, iri yang dalam arti ya Allah orang ini banget ya, soleh banget gitu. Kenapa ya? Karena dia di setiap harinya selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara saya ini merasa rendah diri lah. Saya ini melihat diri saya selalu bermaksiat kepada Allah taala. Bahkan bisa jadi dosa saya itu tidak terampuni. Dan bahkan saya ini berhak dan bahkan bisa dikatakan wajib untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya kan? Nah, ketika dalam keadaan seperti ini, orang yang ahli ibadah itu apakah memiliki perasaan yang sama? Ketika dia melihat ahli maksiat, tukang zina, PSK ya. PSK gitu. Pandangannya dia gimana? Iya. Ya? Setidaknya ketika dia melihat orang yang tadi PSK ya. Iya. Orang ini gitu, menjijikkan gitu kan. Orang ini gitulah dengan prasangka-prasangka yang buruk. Iya. Kan kalau dilihat dari sisi tadi pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu cukup berbeda. Kenapa? Yang ini merasa dirinya soleh, yang ini merasa ahli maksiat. Karena merasa dirinya soleh dan berhak untuk dimasukkan ke dalam surga. Yang satunya dia itu merasa ahli maksiat sehingga berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang ahli maksiat ternyata itu lebih mudah. Buktinya banyak.
dari para wali-walinya Allah Ta'ala yang disebutkan di awal-awal kitab Ar-Risalatul Qusairiyah. Di situ terdapat beberapa banyak tokoh Tokoh-tokoh wali-wali. yang masa lalunya itu kelam, Ya. tukang mabok lah, tukang rampok ini dan itu. Nah, tetapi pada akhirnya mereka itu menjadi para kekasih Allah Ta'ala. Sebutlah yang namanya Syekh Ibrahim bin Adham, Ya. Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Robi'ah Al-Adawiyah, ya, Zunnun Al-Misri, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak ulama-ulama, para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki masa lalu yang buruk, sehingga kita tidak boleh untuk berkecil hati. Ya. Dan itu sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, sehingga dalam hikmah ini intisarinya adalah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah fatahassala annal adaba huwal iktifa'u bi ilmillah. Cukup, merasa cukup dengan ilmunya Allah Ta'ala. Wa tahaqququ bi ma'rifatillah, memastikan tentang kemakrifatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah wal istighna'u bihi amma siwahu, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena Allah Ta'ala itu adalah yang maha mencukupi, Allah Ta'ala itu harus kita kenal, Allah Ta'ala itu maha mengetahui, sehingga apa yang harus dikhawatirkan terutama mengenai masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Jadi nggak usah mikir masa depan saya menjadi ulama, ya kan? Di masa depan saya ini pengen jadi ulama, jadi kiai, abuya, syekh. Sementara ngajinya itu niat gak niat, Belepotan. dibilang niat, ya buktinya dia kadang ngaji sering bahkan. Ya. Dibilang gak niat, ngajinya asal-asalan. Ketika ditanya, ngejawabnya itu Apa aja? nggak mikir dulu, Langsung jawab aja. nggak tahu kan. Ya, sehingga apa ya, cita-cita hanyalah sekedar cita-cita gitu. Ya. Allah yang nentuin Gus. Allah yang menentukan, tetapi dimulai dari sekarang. Ya kalau kita itu melihat para ulama-ulama terdahulu, katakanlah itu tadi tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, Ibrahim bin Adham, Zunnun Al-Misri, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika mereka taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka perbuat itu apa? Apakah santai-santai gitu? Apakah males-malesan? Atau sebaliknya, memperbanyak ibadah, memperbanyak ilmu, Banyak maksiat. memperbanyak maksiat, Halo. atau memperbanyak dugem, Waduh. dugem lagi. Memperbanyak pacar Gus. Ya tentunya sudah diketahui bahwa masa depan itu adalah hasil dari sekarang. Siap. Gitu. Masa depan itu meskipun gaib, setidaknya sekarang itu punya andil untuk menulis masa depan. Ya. Ditata. Ya meskipun semuanya adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang sih, ketika seorang kiai itu memiliki banyak santri, tidak mungkin semuanya itu menjadi kiai, tidak mungkin, mustahil. Kiai. Nah, mustahil. Mustahil. Kenapa ya? Karena semuanya itu ada ibarat wadah. Wadahnya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang wadahnya jadi tukang listrik gitu. Iya. Ada wadah yang dia itu jadi tukang bangunan. Iya. Ada wadah yang dia itu jaga Toko. Kontrak. toko. Kontraktor. Ada kontraktor.
ada yang jaga WC, ada yang jadi satpam, ada yang jadi polisi dan seterusnya. Ya beda-beda. Jadi itu memiliki wadah yang masing-masing, itu kan. Tetapi setidaknya dia itu memiliki cita-cita gitu kan. Ya. Ya karena cita-cita itu menjadi pemicu, menjadi penyemangat bagi dirinya, yang kelak dia itu bisa mengejarnya atau tidak. Iya. Nah makanya ada sebuah cerita putra dari Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala karramallahu wajhah, kalau tidak salah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu memiliki seorang anak. Siapa itu? Anaknya banyak sih, ada Banyak. Muhammad Al-Baqir kalau masalah ya. Muhammad Al-Baqir. Beliau itu bertanya kepada bapaknya, "Ya Abi, dulu engkau itu cita-citanya ingin menjadi seperti apa?" Oh, tanya bapak Gitu. anaknya. Kata anaknya ke bapaknya. Kata bapaknya, kebalik. Bapaknya itu nanya kepada anaknya, Oh, "Wahai anakku, engkau itu ceritanya. memiliki cita-cita ingin menjadi orang yang seperti siapa?" Siapa kita? Seperti siapa ini? Seperti siapa? Kata anaknya, "Saya ingin menjadi seperti Bapak, Sayyidina Ali Zainal Abidin." Ya. Jangan, katanya. Kenapa? Ya karena kalau cita-citamu itu ingin menjadi seperti ayahmu, ya maka otomatis apa yang engkau dapatkan itu akan lebih kurang dari apa yang dimiliki oleh ayahmu. Tetapi ketika cita-citamu itu sangat tinggi, maka setidaknya engkau itu bisa mencapai 50%, 60% dari cita-cita. dari cita-citanya. Makanya dulu kata Sayyidina Ali Zainal Abidin itu, cita-citaku adalah ingin menjadi seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dalam keilmuannya itu adalah babu Madinatil Ilmi, pintu dari kota ilmu, ya. Yang kemudian beliau adalah Asadullah, singanya Allah Ta'ala, memiliki keberanian yang sangat, yang luar biasa, ya. Dan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Ya. Saya memiliki cita-cita seperti itu, tapi yang saya dapatkan hanya segini. Nah sehingga cita-cita yang harus kamu kejar itu adalah harus lebih dari ayahmu. Itu mau seperti Sayyidina Husain kah? Mau seperti Sayyidina Hasan? Mau seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ataupun yang lainnya? Bisa. Tapi jangan memiliki cita-cita seperti ayahmu, karena apa yang engkau capai nanti pasti tidak akan bisa mencapai seperti ayahmu, gitu. Ya sehingga cita-cita itu harus tinggi, gitu. Kalau memang bahan yang ada di dalam diri seseorang itu menjadi ulama, ya bakalan ada sedikit-sedikit mah. Tetapi hal itu harus dibuktikan dengan kesemangatannya, dengan kerajinannya, dan seterusnya. Tidak hanya omong kosong. Omong kosong itu bunyinya Kosong. nyaring. Nyaring. Ya, itu untuk hikmah yang pertama pada malam hari ini.